Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam suasana halal bihalal. Yang sangat saya hormati bapak-bapak pimpinan PTPN 11, yaitu yang sangat saya hormati Bapak Tulus, yang saya hormati Bapak Bagio, yang saya hormati Bapak Agus, dan seluruh para pejabat keluarga besar PTPN 11 dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita mudah-mudahan dipertemukan walaupun dengan cara virtual seperti ini, tapi hati kita tetap satu, yaitu mencari ridhonya Allah. Baiklah keluarga besar PTPN 11 yang sangat saya hormati, saya muliakan, saya sungguh sangat beruntung didatangi oleh adik-adik dan mas-mas dari karyawan PTPN 11 yang menyampaikan bahwa PTPN 11 itu punya visi misi yang sangat mulia menurut saya, yaitu akhlak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam akhlaknya PTPN 11 ini ya. Yang pertama adalah A-nya itu amanah, K-nya itu kompeten, H-nya itu harmonis, L-nya itu loyal, A-nya itu adaptif, K-nya itu kolaboratif. Allahu Akbar. Ini satu cita-cita yang mulia, dan saya akan mencoba menerjemahkan dengan akhlak ini. Jadi begini, Islam atau agama Islam khususnya itu selalu mengajarkan dua hal yang tidak bisa dipisah. Yang pertama masalah tauhid, ketuhanan. Yang kedua masalah akhlak. Yang tauhid ini yang biasa disebut hablum minallah, yang akhlak ini biasa disebut hablum minannas. Nah, para pemirsa keluarga besar PTPN 11 dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 3 akhlak yang super baik. Saya mengatakan super baik karena terus terang akhlaknya Nabi ini yang membuat kesuksesan Rasulullah. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Nabi mampu membentuk masyarakat yang beragama dan berakhlak. Bayangkan itu. Dan menyeluruh ke seluruh dunia, bukan hanya dunia Arab. Itu barokahnya akhlak. Nah, pertanyaannya, apa akhlak Nabi yang mampu bisa merubah dunia? Insya Allah dengan akhlak ini, keluarga besar PTPN 11 kalau mau menjalankan akan mampu mendongkrak penghasilan, rizki yang barokah, dan hablum minannas yang sangat harmonis. Dan insya Allah ini akan betul-betul menjadi cita-cita yang diharapkan oleh keluarga besar PTPN 11. Apa akhlak Nabi yang sangat istimewa? Yang pertama, tasilu man qata'aka, selalu bersilaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Kalau saya baik sama Pak Tulus sebagai pimpinan PTPN,
itu karena Pak Tulus baik dengan saya, itu biasa. Tapi kalau kebetulan saya tidak baik dengan Pak Tulus, tapi Pak Tulus selalu berbuat baik kepada saya, itu yang luar biasa. Dan itu yang harus diterapkan di PTPN 11 sekarang ini, supaya tidak terjadi kelompok-kelompok, supaya tidak terjadi rasan-rasan. Penyakit perusahaan, penyakit orang sukses itu rasan-rasan. Kalau sudah ada karyawan ngerasani pimpinan, pimpinan ngerasani karyawan, di mana letak loyalitasnya? Nggak ada. Pasti hancur perusahaan ini, pasti. Tapi kalau keluarga besar PTPN 11 itu selalu mengesampingkan egonya dan selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuannya, itu tanda-tanda PTPN akan sukses dan bangkit dan diridhoi oleh Allah. Ingat itu. Jadi akhlak Nabi, panjenengan yang memilih sendiri kan visi misinya akhlak. Nah, akhlak Nabi hanya 22 tahun 2 bulan 22 hari mampu merubah dunia. Nah, PTPN 11 kalau ingin berubah lebih sukses dari sebelumnya, akhlak yang ada dalam hati selalu baik dengan orang, walaupun orang itu mungkin kurang baik dengan kita. Selalu menyambung silaturahim kepada orang yang jelas-jelas memutuskan silaturahmi. Memang nggak mudah, tapi ini harus dijalankan. Harus. Mengapa? Karena sukses itu tidak bisa sendirian. Ngapunten ya, antara beliau Bapak Tulus, Bapak Agus, lalu Bapak Bagio, beliau bertiga membawa PTPN semaksimal mungkin tanpa didukung sepenuhnya oleh semua karyawan. Mimpi PTPN 11 bisa sukses, mimpi aja belum tentu, apalagi kenyataan. Itu makanya saya mohon kebersamaan keluarga besar PTPN 11 ini mutlak, tanpa rasan-rasan, tanpa kelompok-kelompok, tapi dengan bagiannya masing-masing. Dia loyal, dia tahu, dia amanah, tanpa dilihat oleh atasan, selalu mengerjakan pekerjaannya sebaik-baiknya, dan harus yakin kesuksesan PTPN 11 itu bukan 1-2 orang yang bisa menikmati, tapi semua keluarga besar PTPN 11 akan menikmati kesuksesan itu. Ingat itu. Panjenengan sehebat apapun ibadahnya kepada Allah, tapi kalau hatinya tidak baik, ngapunten bahasa Surabayanya, atine bosok, percuma aja sholatnya, percuma saja puasanya, percuma saja membaca Al-Qur'annya, wong atine iku ati bosok. Syekh Imam Al-Ghazali menggambarkan hati itu seperti kaca. Kalau kita berkaca dan kacanya putih bersih, maka hasilnya pasti akan baik antara wajah yang dikaca dan wajah yang asli. Tapi kalau kacanya itu pecah, jangan mimpi Anda akan berkaca dengan wajah yang bagus. Wajah Anda akan kelihatan pecah di kaca itu. Sama dengan hati. Orang kalau hatinya pecah, menilai apa-apa selalu satu, suudzon. Yang terjadi pasti suudzon, berprasangka buruk. Ada orang berbuat apa-apa selalu dikomentari yang jelek, dikomentari yang kurang baik, karena memang hatinya sudah pecah, hatinya sudah jelek. Bahasa Surabaya bosok hati ini, walaupun sholatnya tekun, ya gak bisa menunjang apa-apa. Wong sholatnya mungkin syarat rukunnya baik, tapi hatinya yang sholat itu yang pecah, yang rusak. Makanya saya mohon, hablum minallah, didandani sing apik,
Waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya ibadah, waktunya ya ibadah sholat, waktunya ibadah kerja di kantor ya ibadah. Dan hatinya harus selalu baik dengan semua orang. Bahkan akan saya tunjukkan ayat Allah, surat Al-Hujurat ayat 11. Tolong yang merasa sempat membuka Al-Quran di HP-nya, surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kalian saling menghina mencela antara kelompok satu dengan satunya, antara kaum satu dengan kaum. Allah menyebut kaum ini sekelompok orang. Kalau di PTPN 11 di bagian satu dengan bagian satunya, bagian pabrik, bagian di kantor, bagian petaninya, kan punya bagian-bagian. Anda, kata Allah, kalian jangan saling mencela antara kelompok satu dengan satunya. Mengapa? Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi kelompok yang dihina itu lebih baik dari yang menghina. Allah ini yang dawuh, bukan manusia, bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan Menteri Agama, tapi Allah. Biasanya sing dilok-lokno iku luwih apik timbangane sing tukang ngelokno itu. Makanya tolong ayat ini direnungkan. Mengapa sekarang ini banyak perusahaan yang gulung tikar? Karena tidak adanya kebersamaan. Selalu menfitnah, selalu mencaci maki. Sama, saya ingatkan, sama dengan orang yang lahir di Indonesia. Dia punya KTP Indonesia, bahkan namanya juga nama Indonesia, tapi pekerjaannya menjelek-jelekkan Indonesia. Itu pengkhianat. Gak akan pernah ada bisa membangun Indonesia kalau orang Indonesia sendiri menjelek-jelekkan Indonesia. Adapun kekurangan Indonesia, ya pasti ada lah. Gak ada di dunia yang sempurna, itu gak ada. Sama dengan orang yang kerjanya di PTPN 11, dia dapat gaji dari PTPN 11, padahal dulu ketika dia melawar jadi pekerja, merengek-rengek supaya bisa kerja di PTPN, ternyata setelah masuk di PTPN, penggawean ngerasani tok PTPN, ngelek-ngelek PTPN 11, pengkhianat itu. Nah itulah makanya Allah mengingatkan, kamu jangan menghina kaummu sendiri, kelompokmu sendiri, PTPN-mu sendiri. Karena siapa tahu yang dihina lebih baik dari yang menghina. Ini yang disebut akhlak. Ini yang disebut akhlak. Selalu baik hatinya, selalu loyal, selalu memperjuangkan ke depan untuk PTPN 11 semakin maju, semakin baik. Ini akhlak Nabi yang pertama. Hubungkan silaturahim kepada orang yang jelas memutuskan silaturahim. Yang kedua, watu timan haramaka, selalu memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Bayangkan itu. Kalau saya sering memberi kepada Pak Bagio misalnya, atau Pak Agus, lalu Pak Agus membalas memberi saya, wajarlah, biasa, wajar itu. Saya pelit sama beliau, ternyata beliau loman kepada saya, ini yang luar biasa. Artinya apa? Jadilah insan-insan PTPN 11 yang berpikir selalu memberi, bukan selalu meminta, apalagi unjuk rasa. Na'udzubillah. Itu bukan sikapnya orang yang beriman. Didik-didik unjuk rasa, didik-didik kekurangan, merasa kurang dan seterusnya. Cobalah berpikir positif, selalu berusaha memberi. Makanya apa yang didawuhkan Rasulullah, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mengapa dulu bangsa Indonesia bisa merdeka padahal dijajah, penjajah 300 tahun lebih, kok bisa bangkit?
Karena di saat itulah orang-orang yang merasa ingin merdeka Indonesia itu, walaupun petani, walaupun orang gak mampu, memberi, bukan meminta. Bukan seperti sekarang. Orang kalau sudah ada sumbangan untuk fakir miskin, daftar jadi orang miskin. Nauzubillah. Itu bukan mentalnya orang sukses. Lah di PTPN 11 kalau ingin sukses, semua karyawan mulai paling atas sampai paling bawah harus punya mental memberi, bukan meminta. Insya Allah PTPN akan bangkit dan jaya atas izin Allah. Yang terakhir, akhlaknya Nabi yang luar biasa, yaitu wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan kepada orang-orang yang selalu menzolimi. Memang sulit, nggak mudah, tapi kalau dibiasakan bisa. Caranya gimana? Caranya begini, kalau kita sedang dizolimi orang, berpikirlah, saya ini juga manusia, nggak sempurna, kadang-kadang ya punya kesalahan, punya kekurangan. Oke, siapa saja yang menzolimi saya doakan semoga dia betul-betul akhirnya menjadi orang baik, rizkinya lancar. Apa susahnya mendoakan begitu aja, nggak pakai apa ya, nggak pakai kulaan lah. Ndongakno ngono tok. Nah, mumpung saya ingat ini ilmu yang baru saya lakukan. Tolong keluarga PTPN, setiap berangkat kerja, keluar dari rumah, di jalan ketemu siapa, kenal tidak kenal, langsung doakan. Tanpa melihat apa agamanya, tanpa melihat siapa dia, pokok uang dongakno. Nah, ketemu tikus sih gak usah didongakno, ketemu kucing gak usah didongakno, ketemu uang. Ketemu begitu keluar, apakah sepeda motoran atau pakai mobil, naik mobil, begitu keluar seret, ketemu pemulung. Ya Allah, semoga dia sabar. Kan nggak usah ngetokno biaya, tapi ngomong ngono tok. Itu kan belajar hatinya selalu baik. Ketemu orang bawa mobil bagus, doakan aja. Ya Allah, semoga mobilnya itu membahagiakan keluarganya. Gitu aja. Ojo loro hati. Mbok kaya tok kon mobil ngono. Wis mari tak kredite. Loh, lah apa mikiri kredite wong iku, tambah stres kon. Justru mendoakan yang baik. Gitu loh. Jadi begitu keluar rumah, ketemu siapa, langsung doakan yang baik-baik. Nanti begitu masuk kantor, sampean yang di pabrik-pabrik, masuk pabrik, ketemu siapa di pabrik itu, pertama ketemu hatinya doakan. Sampean yang mendoakan dalam hati, dan orangnya nggak usah diberitahu. Jangan begitu tiap masuk kantor, masuk pabrik mendoakan, untuk seminggu ditakoni, ya apa rezekimu? Alhamdulillah mas, aku sejak seminggu kalau lancar, gak reken, tak dongakno kon. Ojo ngomong ngono, gagal sampean. Coba kata dongakno, acur kon, acur. Ya percuma dongo sampean. Ya wis ayo, ini anduk bayaran lho ya. Leh, tambah gak itu apa-apa. Makanya yang tulus, yang ikhlas, begitu keluar rumah mendoakan orang, begitu masuk kantor, masuk pabrik mendoakan orang. Insya Allah PTPN 11 akan benar-benar diberi oleh Allah pitulungan, pertolongan Allah. Baik, mari bersama-sama berdoa, semoga dengan izin Allah dan pertolongan Allah PTPN 11 akhirnya semakin jaya atas pitulungnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosanya para pendahulu dari PTPN 11. Ya Allah, semoga seluruh pejabat dan keluarga besar PTPN 11 selalu barokah. Barokah perusahaannya, barokah pabriknya,
barokah penjualannya, barokah pertaniannya, barokah semua yang direncanakan, sehingga target yang sudah ditetapkan atas izin Allah dan ridha Allah akhirnya bisa memenuhi target semuanya. Rabbana, semoga barokahnya halal bihalal, keluarga besar PTPN 11 semakin solid, semakin rukun, dan semakin menjalin persatuan dan kesatuan dan menjaga nama baik PTPN 11. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.